Kucing ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang punya kucing nan cantik dan ajaib bernama Kisah yang amat ia sayangi. Suatu hari, ratu berkata, "Oh kucingku, kau lebih bahagia daripadaku karena kau punya orang tua seperti kami. Namun aku hanya sebatang kara." "Jangan menangis, kita lihat yang bisa kulakukan." Kisah menepati perkataannya. Begitu dia kembali dari hutan untuk meminta petunjuk dari peri yang tinggal di sana, ratu mendapatkan anak perempuan. Ratu amat senang dan segera saja bayi itu mulai melihat si kucing ketika melompat di sekitar kamar dan dia tidak mau tidur kecuali ditemani oleh si kucing di sampingnya. Pada suatu malam, perawat mencari si kucing untuk diletakkan di ranjang bayi. Namun si kucing tidak bisa ditemukan. Diadakanlah pencarian atas si kucing. Namun semua tiada hasil. Si kucing sudah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia. Tahun demi tahun berlalu dan pada suatu hari, ketika sang putri yang kini telah remaja bermain bola di taman, dia melempar bolanya lebih jauh daripada biasanya dan jatuh ke semak-semak. Putri pun berlari mengejarnya dan dia berhenti di depan rerumputan tinggi saat mendengar sebuah suara. Ingebjorg, Ingebjorg, apa kau sudah lupa padaku? Aku Kisah, saudarimu. Namun, aku tidak punya saudari. Apa kau tidak ingat bahwa aku selalu tidur di ranjang di sampingmu? Kenapa kau dulu pergi? Sebelum Kisah bisa menjawab, pelayan Ingebjorg datang tiba-tiba ke sana. Dan Kisah segera kabur kembali ke hutan. Sang putri amat kesal dengan si pelayan. Dan dia menceritakan semuanya kepada sang ratu. Iya, yang dikatakan Kisah memang benar. Aku juga ingin bertemu dengannya kembali. Keesokan paginya, udara teramat panas dan putri mengatakan bahwa dia ingin ke hutan yang lebih sejuk karena dinaungi oleh pepohonan besar. Seperti biasa, para pelayannya juga ikut dengannya. Selagi beristirahat di sebuah sungai, para pelayannya pun tertidur. Putri melihat ini dan dia terus berjalan dan berjalan, berharap menemukan peri atau elf coklat kecil. Namun dia malah bertemu dengan raksasa yang mengerikan. Oh, aku sedang mencari pelayan dan aku menemukanmu. Bila kau ingin selamat, ikutlah denganku. Sang putri merasa amat ketakutan, namun tidak ada gunanya bila membantah si raksasa. Jadi dia pun berjalan mengikutinya. Mereka pergi amat jauh dan Ingebjorg menjadi amat lelah hingga mulai menangis. Lalu, sambil menengok ke belakang, si raksasa pun berkata, "Aku tidak suka pelayan yang berisik. Apabila kau mau menangis, akan kuberikan alasan untuk kau tangisi." Raksasa lalu mengambil kapak dari sabuknya dan memotong gelang pada kaki sang putri yang terbuat dari emas bertatahkan permata. Kemudian mengantonginya. Lalu raksasa pun meninggalkan sang putri sendirian. Ingebjorg yang malang duduk di rerumputan. Matahari masih amat tinggi di langit saat dia mendengar suara roda bergulir. "Tolong aku, siapa saja? Aku datang!" Kemudian kereta pun bergerak menyibak pepohonan dengan Kisah sebagai saisnya menggunakan ekornya sebagai cambuk. Kisah melihat Ingebjorg duduk di sana. Lalu dia pun turun dan mengajak Ingebjorg ke pondok kecilnya. Saat sampai di sana, Ingebjorg sudah amat kelelahan. Kemudian ia pun segera meminum susu dan merebahkan diri pada kasur. "Kau tidurlah sekarang. Aku akan kembali sebentar lagi." Kisah pun naik ke kereta dan pergi ke gua raksasa. Setelah menambatkan keretanya di pepohonan, Kisah mengendap-endap untuk membuka pintu dan mendengarkan yang dikatakan oleh si raksasa selagi makan malam. Sekarang si putri konyol itu akan belajar untuk tidak menangis tanpa alasan. Selagi dia sibuk mengejek Ingebjorg atas kebiasaan buruknya, dia tidak menyadari bahwa Kisah menuangkan sekantung penuh garam ke dalam mangkuk besar supnya. Dalam sekali teguk, raksasa meminum supnya dan menjerit. Apa ini? Kenapa supnya bisa asin? Bila tidak segera minum air, aku bisa celaka." Raksasa pun bergegas keluar dari gua dan berlari menuju ke sungai. Kisah memasuki pondok
dan menemukan gelang kaki Ingebjorg. Kemudian dia menaruhnya di kereta dan meninggalkan tempat itu. Ingebjorg amat berterima kasih padanya. Kisah pun masuk sambil membawa gelang kaki sang putri yang berharga. Oh, terima kasih Kisah. Gelang kaki ini amat kusayangi dan kau menemukannya. Terima kasih banyak. Besok aku akan mengantarmu kembali ke rumah. Maka begitulah, saat Kisah mengemudikan kereta ke gerbang istana dan raja serta ratu melihat putri mereka yang hilang duduk di sebelahnya, mereka bertanya pada Kisah apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Kita akan bicarakan soal itu nanti. Kisah pun memberi hormat, kemudian pergi. Sang putri amat tidak senang saat Kisah meninggalkannya. Dia tidak mau minum ataupun makan. Bila terus seperti ini, putri kita bisa meninggal. Adakah hal lain yang belum kita coba? Kita belum mencoba menikahkannya. Mari kita nikahkan dia dengan seseorang. Mungkin itu akan membuatnya ceria. Bagaimana kalau memberinya kucing lain? Tidak, pernikahan. Percayalah. Kemudian, raja pun mengundang para pangeran dari negeri-negeri tetangga dan menyuruh sang putri memilih salah satunya sebagai suaminya. Akhirnya, dia pun memilih seorang pangeran muda. Raja dan ratu amat senang dan memerintahkan supaya diadakan pesta besar. Saat acara pernikahan usai, Kisah mendadak muncul. Aku datang untuk mengambil hadiahku. Izinkan untuk malam ini aku tidur di kaki Tuan Putri. Itu saja? Itu cukup? Keesokan paginya, bukanlah seekor kucing yang ada di kaki sang putri, melainkan seorang putri lain yang cantik. Aku disihir oleh seorang peri jahat dan tidak bisa melepaskan diri hingga aku melakukan perbuatan mulia. Lalu, mereka semua pun bahagia dan putri Kisah juga menikahi seorang pangeran dan pergi untuk memerintah di kerajaannya sendiri. Selesai. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.